Halo Sobat Tani, Assalamualaikum. Selamat beraktivitas Sobat Tani. Usia CMK kita Sobat Tani sekarang menginjak usia 28 hari setelah tanam. Untuk pengecorannya, untuk pupuk susulannya sudah kita berikan 3 kali lewat pengecoran ya. Kita berikan di lubang tanam ya untuk pengecoran ketiga kemarin, ke pertama, kedua, dan ketiga masuk di lubang tanam. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita berikan di lubang samping. Kemudian untuk hari ini ya Sobat Tani, di 28 hari setelah tanam, sepertinya tanaman kita sudah masuk masa generatif awal ya, menginjak masa generatif awal ya maksudnya. Kita lihat dari banyaknya tanaman yang sudah mekar bunga ya di cabang V pertama. Kemudian untuk susulan, untuk pupuk susulan secara tajuk ya, kita berikan di lubang samping, yakni pupuk yang kita berikan kandungan fosfat dan kalium. Saya menggunakan Vertipos, kandungan fosfat dan kalium merek KKP dari Merauke kalau nggak salah. Kandungan kaliumnya 40%, sedangkan untuk Vertiposnya kalau nggak salah kandungannya 20% ya sebenarnya. Untuk dosisnya kita berikan ini ya Sobat Tani, ini campuran antara KKP dan Vertipos ya. Untuk dosisnya perbandingan 1:1 ya Sobat Tani. Untuk dosis per lubang tanam kita berikan setengah sendok lebih ya, kira-kira segini lah Sobat Tani, 1 sendok, tapi enggak terlalu banyak. Kita berikan di lubang samping begini ya Sobat Tani. Kemudian lebih bagus lagi ya Sobat Tani, kita tutup lubang samping ini dengan kompos aktif ya. Kompos aktif itu kompos yang kita fermentasi dengan menggunakan bakteri, yang pembuatannya secara terbuka ya, maksudnya asal tidak terkena hujan aja. Kalau sinar matahari nggak masalah. Pola yang saya terapkan ya di tanaman CMK ini terbilang boros ya Sobat Tani, karena sudah kita berikan pupuk dasar, kita berikan pupuk susulan secara kocor, kemudian diberikan lagi pupuk susulan secara tugal. Sedangkan pupuk susulan secara tugal ini saya berikan nanti 2 kali ya Sobat Tani, di masa generatif awal serta di umur 60 sampai 70 HST lah setelah tanam, atau kondisi tanaman sedang berbuah ya. Tentunya kandungannya beda ya dengan pemberian pupuk susulan secara tugal ini di tahap awal. Nanti saya berikan KKP Micgrower atau Winner ya Sobat Tani, NPK dengan kandungan kalium tinggi. Menurut saya Sobat Tani, dalam teknik budidaya cabai itu tidak ada aturan baku dalam sistem pemupukan ya, tergantung seni petani masing-masing. Tapi tentunya sebagai petani saya berusaha ya mengoptimalkan produksi, maksudnya memaksimalkan produksi ya, bagaimana tanaman kita ini memang tumbuh secara maksimal, dan tentunya harapan kita berbuah dengan lebat ya, serta bagaimana kita menangani hama dan penyakitnya ya. Banyak juga ya petani yang menerapkan hanya sistem kocor atau hanya sistem tugal saja, mungkin ada juga ya. Itu juga bisa menjadi pedoman bagi sobat tani lainnya ya. Tapi intinya ya Sobat Tani, dalam budidaya itu ada fase-fase tertentu yang memang harus kita berikan nutrisi ya.
Maksud saya seperti masa vegetatif ya, saya cenderung memberikan nutrisi atau pupuk yang kandungan nitrogennya cenderung lebih tinggi ketimbang fosfat dan kalium di masa vegetatif awal ya. Kemudian ada juga yang petani memberikan kandungan nutrisinya itu kandungan N dan fosfat tinggi di awal-awal generatif, di awal-awal vegetatif. Kemudian untuk masa-masa generatif awalnya menggunakan fosfat yang lebih tinggi ketimbang nitrogen dan kalium, serta waktu pembentukan buah atau menjelang pemetikan ya, menjelang buah masa itu kalium lebih cenderung tinggi ketimbang fosfat dan nitrogen. Itu bisa juga ya sebetulnya, karena menurut saya memang tidak ada aturan baku dalam sistem pemupukan. Tapi tentunya kita ulang lagi, tentunya tanaman itu ada masa-masanya yang membutuhkan nutrisi yang lebih dominan. Maksud saya seperti masa vegetatif itu pasti tanaman membutuhkan nitrogen yang lebih banyak ketimbang fosfat dan kalium. Begitu juga waktu pembentukan bunga atau buah cenderung lebih tinggi fosfat ya ketimbang kalium. Untuk pupuk juga ya, maksudnya tidak identik dengan merek pupuk tertentu ya Sultani. Untuk seperti trip kemarin kita total menggunakan merek dagang produk dari DGW ya, dari mulai pupuk dasar setelah kocorannya. Kemudian untuk trip ini saya menggunakan kebanyakan rata-rata saya menggunakan Merauke ya, dari produk Merauke. Kemudian ada juga satu dua yang saya menggunakan dari DGW, dari kalium KNO putihnya saya menggunakan DGW. Baiklah sobat tani, mungkin itu teknik-teknik saya ya, usaha-usaha saya ya untuk meningkatkan produksi pada tanaman cabai yang saya tanam ini. Mudah-mudahan memang pertumbuhannya serta produksinya seperti yang kita harapkan. Semoga bermanfaat dan salam sukses bagi petani Nusantara.